Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Kali ini saya mau berbagi cerita tentang apa yang saya dapatkan minggu lalu. Nah, ternyata ada buah hasil dari konsisten saya mempelajari gangguan kecemasan ini dan presentasi di berbagai forum internasional terkait dengan gangguan kecemasan membuahkan hasil perhatian dari European College of Neuropsychopharmacologicum, yaitu suatu badan di Eropa yang berfokus pada penelitian dan praktek klinis dari neuropsikiatrik dan pengobatannya. Nah, kemarin tahun 2022 teman-teman sudah tahu ya, saya pergi ke Austria kan untuk mengikuti kongres setelah pasca pandemi, setelah 3 tahun tidak pergi ke luar negeri. Akhirnya kemarin 2022 saya sempat kembali mengikuti kongres di luar ya, tidak online lagi. Dan kongres itu sangat baik ya, saya senang sekali banyak hal-hal update terkait dengan pengobatan, dan saya juga cukup aktif di dalam berbagai kongres sebelumnya. Tahun 2019 saya di Denmark juga sempat menyempatkan diri untuk datang, dan ternyata kemarin saya diundang ya teman-teman ya untuk mengikuti kursus ya terkait dengan gangguan kecemasan. Jadi dipilih dari berbagai macam uh, peserta yang ternyata dipilihnya adalah yang pernah ataupun mempresentasikan atau fokus di bidang gangguan cemas. Jadi memang kalau kita lihat di dalam kesehariannya, kalau misalnya pasien-pasien gangguan kecemasan yang biasanya saya tangani, kadang-kadang saya membawakan kasus-kasus tersebut di forum-forum internasional, salah satunya di ECNP ini. Dan kita tahu dari berbagai macam kongres internasional yang dibuat di Eropa, ECNP ini salah satu yang terbesar ya, dan bisa dihadiri sampai sekitaran 10.000 orang. Dan dari berbagai macam topik, gangguan kecemasan mungkin menjadi salah satu topik yang cukup sering diutamakan. Tahun 2019 juga sebenarnya saya di Wurzburg di Kongres Anxiety Disorder itu tampil ya untuk mempresentasikan poster. Dan ini merupakan kesempatan yang baik juga karena satu-satunya dari Indonesia yang datang mendatangi atau berpartisipasi di dalam kongres ini. Nah kemarin Lebaran tuh, pas Lebaran kan kalau di Eropa kan nggak libur ya. Nah, mereka mengirimkan surat undangan ke saya untuk aplikasi segera sebelum tanggal 3 Mei untuk mengikuti bukan mengikuti kongres, mengikuti kursus ECNP terkait dengan bidang gangguan kecemasan. Dan saya langsung memberikan tanggapan positif. Mereka meminta untuk mengirimkan CV, dan juga mereka meminta saya untuk menuliskan esai dalam 250 kata. Mengapa saya berkesempatan untuk dipilih gitu. Saya punya chance untuk dipilih gitu. Jadi saya pikir ini satu kesempatan yang baik ya kalau saya bisa berhasil, karena tidak sedikit orang yang ikut pastinya, tapi yang dipilih cuma sedikit gitu ya. Mudah-mudahan nanti kursusnya juga berjalan lancar, 15 jam kursusnya sendiri totalnya, dan ini dapat gratis lah istilahnya kalau misalnya bisa memenuhi persyaratannya. Jadi tidak perlu membayar, hanya perlu membayar registrasi untuk biaya kongres ECNP di Barcelona tahun ini, yang mana saya ikuti secara online saja. Jadi tidak perlu datang ke ECNP. Karena saya pikir itu lebih efektif sih ya daripada saya harus datang ke sana. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita melihat di Indonesia sendiri, masalah terkait gangguan kecemasan bukan masalah baru sebenarnya. Teman-teman sudah banyak mendapatkan berita tentang bagaimana banyak artis juga mengalami gangguan cemas. Tahu bagaimana teman-teman mendeteksi gangguan cemas yang ada di diri teman-teman dengan gejala-gejala yang biasanya teman-teman dapatkan. Dan ini menjadi salah satu hal yang penting buat saya juga secara
pribadi sebagai seorang klinisi untuk lebih fokus di bidang ini. Memang di antara sekian banyak masalah gangguan kejiwaan yang ada, saya lebih fokus ke gangguan cemas. Mengapa demikian? Karena menurut saya gangguan kecemasan ini paling banyak terjadi, ya kita tahu sepertiga penduduk dunia pernah mengalami gejala-gejala gangguan kecemasan. Kemudian walaupun ada faktor bawaan yang terjadi pada kasus gangguan cemas, misalnya panik ya, 4,43% itu terkait dengan faktor gangguan cemas ini, organnya itu jelas ada di amigdala dan otak kita, serta punya faktor genetik. Jadi artinya orang tua yang cemas dua-duanya akan lebih memungkinkan punya anak yang cemas juga, baik secara genetik maupun secara perilaku yang diturunkan gitu. Jadi ini menarik kalau kita bicara tentang gangguan cemas, dan menurut saya gangguan cemas ini punya kans untuk sembuh ya, walaupun mungkin tidak mudah ya, tapi kans untuk sembuhnya atau tidak makan obatnya itu bisa, karena cara-cara non obatnya banyak ya, bisa dilakukan. Baca buku, latihan deep breathing, meditasi, relaksasi, kemudian terapi kognitif, ya, hipnoterapi, banyak banget. Jadi teman-teman punya kemungkinan untuk sembuh itu besar sekali. Namun walaupun sulit kadang-kadang karena prosesnya tuh panjang dan kadang-kadang mesti ada usaha gitu ya. Sehingga jangan sampai salah. Kadang-kadang kan teman-teman tuh males gitu ya, sehingga ngandelin obat gitu, obat aja ya, ngandelin obat doang ya nggak ngefek gitu ya, akan begitu-begitu aja akhirnya. Ini tidak baik sebenarnya. Tapi bukan berarti nggak boleh minum obat, karena minum obat tuh penting. Di awal terapi tuh harus minum obat teman-teman. Kalau tidak minum obat, teman-teman agak susah untuk mendapatkan kestabilan. Makanya daripada itu saya suka bilang rata-rata keadaan yang harus berkaitan dengan kemampuan untuk kita mengolah pikiran ada dengan cara seperti itu. Dan jangan salah mengartikan ya bahwa sembuh itu kadang-kadang tidak selalu lepas obat ya teman-teman. Sembuh bisa jadi adalah teman-teman tetap makan obat tapi dengan dosis seminimal mungkin dan bisa menghasilkan kualitas hidup yang semaksimal mungkin. Itu yang penting untuk teman-teman perhatikan dalam proses pengobatan gangguan kecemasan. Saya berusaha ya memberikan terapi terbaik, terapi yang paling up to date, yang international evidence-nya sudah diakui. Jadi mengapa itulah saya tetap semangat ya, walaupun sudah pengalaman dalam praktek ini, tetap aja semangat kalau saya melakukan kursus, saya melakukan seminar-seminar di luar negeri, dan doakan tahun ini saya akan ke Zurich di Switzerland tahun 2023 ini pada bulan September nanti untuk mengikuti Kongres Dunia dan presentasi di sana. Semoga saya bisa mendapatkan kesempatan untuk presentasi juga di sana. Nanti pasti akan dibuatkan videonya, teman-teman boleh lihat nantinya ya, kalau misalnya sudah tayang di YouTube. Biasanya kan saya selalu update ya segala sesuatunya kalau kita bicarakan tentang ini di YouTube maupun di Kompasiana, tempat saya biasanya ngeblog. Mudah-mudahan teman-teman semua berbahagia dan saat yang ini sedang menjalani proses untuk mengatasi masalah cemasnya bisa segera sembuh dari gangguan cemasnya dan bisa membantu diri teman-teman menjadi jauh lebih baik ke depannya. Semoga kita tetap menjalankan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga kita selalu berbahagia, semoga teman-teman selalu berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.